Oke, langkah pertama, siapkan pan, masukkan 1500 ml air. Di sini kita didihkan terlebih dahulu airnya ya. Nah, setelah airnya mendidih seperti ini, masukkan 2 bungkus sagu mutiara. Aku pakai yang warna-warni seperti ini ya. Di sini kita masak sagu mutiaranya dengan metode 5-37 menit. Nah, ini kita masak terlebih dahulu seperti ini selama 5 menit. Setelah 5 menit, matikan kompornya. Masih dalam panci tertutup rapat, kita diamkan selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit kita diamkan, terlihat ya teman-teman, sagu mutiaranya masih ada sedikit putih-putihnya. Oke, kita tutup lagi. Di sini kita masak lagi dengan api sedang selama 7 menit. Nah, setelah 7 menit sudah cukup ya, matikan kompornya. Bisa dilihat ya teman-teman, sagu mutiaranya sudah bening. Dan ini tandanya sudah benar-benar matang ya. Selanjutnya saring, kemudian cuci dengan air dingin yang sudah matang agar sagu mutiaranya tidak bergumpal. Kalau sudah tiris, pindahkan ke wadah yang berbeda dan sisihkan. Berikutnya, siapkan pan lagi, masukkan 2 bungkus Nutrijel rasa mangga. Di sini saya pakai yang ukuran kecil ya. Kalau teman-teman pakai ukuran yang besar, bisa pakai 1 aja. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, baru masukkan 750 ml air. Kita aduk lagi sampai larut. Kemudian nyalakan kompornya, masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah benar-benar mendidih, matikan kompornya. Kemudian jangan lupa masukkan citric acidnya. Kemudian aduk-aduk sampai larut. Setelah uap panasnya hilang, kita tuang ke wadah yang berbeda. Di sini aku bagi menjadi 2 wadah ya, agar pudingnya lebih cepat set. Setelah puding mangganya sudah mengeras dan set, baru potong-potong kotak dadu kecil-kecil ya. Nah, seperti ini. Kemudian sisihkan. Berikutnya, siapkan mangkok kecil, masukkan 1 sendok teh biji selasi. Kemudian rendam dengan air panas secukupnya. Lalu aduk-aduk sampai biji selasihnya mengembang. Oke, kalau sudah, ini kita sisihkan dahulu ya. Selanjutnya, di sini sudah aku siapkan 4 buah mangga harum manis yang sudah matang seperti ini. Kupas mangganya sampai bersih. Untuk penggunaan buah mangga sesuai selera ya. Di sini aku pakai 4 buah mangga, yang 2 buah untuk isian dan yang 2 lagi nanti akan aku blender ya. Nah, kalau semua sudah selesai kita kupas, berikutnya kita potong-potong dadu buah mangganya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Dan untuk sisanya kita chop atau blender sampai halus ya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya dan ini kita sisihkan dahulu. Oke, berikutnya di sini juga sudah aku siapkan 2 biji buah alpukat matang. Buah alpukatnya di sini juga akan aku blender ya, teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini buah alpukatnya. Nah, ini kita sisihkan dahulu. Oke, lanjut ya. Siapkan mangkok agak besar. Masukkan 2 bungkus susu evaporasi ukuran 500 ml. Kemudian tambahkan 500 ml susu kental manis. Kalau teman-teman ingin lebih manis, susu kental manisnya bisa ditambah sesuai selera ya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Oke teman-teman, krim kentalnya kita sisihkan dahulu ya. Nah, seperti ini teman-teman, semua bahannya sudah selesai kita siapkan ya. Kemudian masukkan potongan buah mangganya. Masukkan juga sagu mutiaranya. Kemudian Nutrijel rasa mangganya kita masukkan juga. Dan terakhir masukkan juga rendaman biji selasi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Oke, kalau sudah, untuk kemasannya di sini aku pakai tin wall kotak dengan ukuran 350 ml seperti ini ya.
Oke, pertama ambil 1 sendok makan buah alpukat yang sudah dihaluskan. Buah alpukatnya kita letakkan di sisi sebelah kiri tinwal. Kemudian ratakan sampai ke pinggir tinwal ya, seperti di video. Kalau sudah, ambil lagi 1 sendok makan buah mangganya. Kemudian letakkan di sisi sebelah kanan. Lalu ratakan sampai ke pinggir agar terlihat cantik dari luar. Kalau sudah, baru masukkan isian sago mangonya. Masukkan pelan-pelan agar isian bagian bawah tidak larut dan tercampur ya. Isi tinwalnya jangan terlalu penuh ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup. Kemudian sisihkan dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Satu resep sago mango ini menghasilkan sekitar 22 cup ukuran 350 ml dan masih sisa lumayan banyak untuk kuah creamy-nya. Jadi aku tambahkan lagi buah sesuai selera untuk dikonsumsi sendiri. Nah teman-teman, sago mango kuah creamy sudah selesai kita kemas semua ya. Sebelum dikemas rapi, jangan lupa tambahkan juga sisa potongan buah mangganya. Kemudian beri juga daun mint, tapi ini opsional ya. Jangan lupa simpan di kulkas dan konsumsi saat dingin agar lebih segar. Nah, hasilnya cantik ya teman-teman. Selain cantik dan menarik, sago mango ini cocok banget untuk ide jualan, suguhan arisan, atau untuk ide cemilan segar saat cuaca panas. Rasanya dijamin enak banget, nggak terlalu manis, dan rasa mangga yang ditambah alpukat jadi lebih creamy dan kental kuahnya. Masya Allah, ini enak banget. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, langkah pertama, siapkan pan, masukkan 2 bungkus Nutrijel puding susu instan rasa mangga seperti ini. Puding instan rasa mangga ini sudah plus gula dan campuran susu ya, jadi tidak usah ditambah gula lagi. Kemudian, tambahkan 1 liter atau 1000 ml air. Takaran airnya sesuai dengan saran penyajian yang tertulis di kemasan. Kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai larut dan tercampur rata. Kalau sudah mulai larut, baru nyalakan kompornya. Kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih. Nah, kalau sudah benar-benar mendidih seperti ini, sudah cukup. Matikan kompornya dan biarkan uap panasnya hilang, baru kita tuang ke cetakan. Nah, untuk cetakan atau kemasannya, di sini aku sudah siapkan tinwal kotak dengan ukuran 200 ml seperti ini. Untuk jualan lebih ekonomis, gunakan tinwal yang lebih kecil ya. Tuang larutan pudingnya cukup sepertiga dari kemasannya saja ya. Nah, kira-kira seperti ini jadi 16 cup. Sementara ini kita sisihkan dulu agar pudingnya set dan mengeras. Oke, lanjut ya. Siapkan wadah berbeda, masukkan 60 gram atau bisa separuh bungkus keju oles. 3 sendok makan susu kental manis, 100 gram whipped cream bubuk, di sini saya pakai merek Haan. Kemudian tambahkan 200 ml air dingin, dan air dinginnya wajib ya teman-teman. Kemudian baru mixer dengan kecepatan tinggi sampai lembut dan kaku. Kalau sudah lembut dan kaku, sudah cukup. Matikan mixernya, kemudian langsung masukkan ke plastik segitiga ya. Nah, seperti ini kira-kira. Simpan dulu di dalam lemari es ya. Oke, berikutnya di sini sudah aku siapkan 1 buah mangga harum manis seperti ini. Kupas terlebih dahulu buah mangganya sampai bersih. Kalau sudah bersih, baru potong-potong bentuk dadu kecil-kecil ya. Nah, seperti ini kita sisihkan dahulu. Oke teman-teman, ini setelah pudingnya mengeras, langkah berikutnya di atas lapisan puding kita isi dengan cream cheese. Caranya cukup semprotkan saja seperti di video. Nah, seperti ini ya. Dan lakukan ke semua puding sampai semuanya selesai. Kalau sudah selesai untuk toppingnya, di sini aku pakai keju parut agar rasanya lebih gurih dan ngeju. Nah, kalau sudah,
Tambahkan potongan buah mangga yang tadi kita sisihkan. Nah, untuk pemanisnya, tambahkan potongan daun mint di atasnya, tapi ini opsional ya. Nah, teman-teman, hasilnya cantik ya, dessert kekinian dengan rasa mangga dan keju. Cocok sekali untuk ide jualan atau sekedar cemilan segar di siang hari. Untuk ide jualan ekonomis, teman-teman bisa ganti kemasannya dengan cup yang lebih kecil ya, sesuaikan dengan harga dan permintaan konsumen. Kalau menurut aku, kemasan 200 ml seperti ini agak kebesaran ya, tapi sesuaikan dengan selera aja. Bismillah, pudingnya aku cicipi ya. Lembut, lumer, dan super ngeju. Ditambah dengan manis dan segarnya buah mangga, asli ini enak banget. Nah teman-teman, akhirnya resep dessert mangga cream cheese sudah selesai kita buat. Resepnya mudah dan anti gagal, jadi cocok banget untuk ide jualan para pemula. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir, semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!